Halo, selamat pagi semua. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang berbasis web, penerapan dari metode forward chaining yang digabungkan dengan Kerta Intifaktor. Eh, Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa aplikasi yang akan saya review ini adalah pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu sistem pakar identifikasi penyakit kandungan. Nah, di mana pada sistem ini adalah metode forward chaining saja ya, yaitu pada video yang pertama kali saya upload dulu terdapat program forward chaining. Nah, dan kali ini adalah pengembangan dari aplikasi tersebut yang saya gabungkan dengan metode backward maksud saya dengan metode Kerta Intifaktor. Jadi di pengembangan ini terdapat dua metode, yaitu forward chaining dan Kerta Intifaktor. Baiklah, langsung saja saya akan melihat. Kita semua saksikan bagaimana aplikasinya, forward chaining dan Kerta Intifaktor. Nah, ini adalah pengembangannya ya. Jadi saya membuat kasus di sini, sistem pakar diagnosa kanker menggunakan metode forward chaining dan Kerta Intifaktor. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa dalam program ini metode forward chaining bertujuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan ya dari fakta-fakta yang ada. Dengan metode forward chaining nantinya akan didapatlah sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tersebut diolah kembali untuk melihat nilai kepastiannya ya. Nah, dan untuk melihat nilai kepastian tersebut kita membutuhkan metode Kerta Intifaktor. Jadi disitulah peranan penting dua metode pada halaman penerapan ini. Oke, baiklah, kita langsung saja memulai untuk melihat apa saja fiturnya. Yang pertama di sini adalah halaman admin. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bagaimana tampilan program pada halaman public. Oke, ini halaman yang tanpa login terlebih dahulu ya. Di sini ada artikel, mungkin kita bisa menambah artikel-artikel baru di sini. Hanya sebagai fitur saja. Lalu halaman about ini adalah yang menerangkan judul dari sistem ya. Di sini kita coba untuk login sebagai admin. Ini adalah halaman utama admin. Di halaman ini yang pertama terdapat form penyakit, dimana kita bisa menginput penyakit di sini. Di sini adalah nama-nama penyakit pada nama-nama kanker ya. Nama-nama kanker. Kita bisa menambah, jika ada data baru kita bisa tambah data, lalu kita masukkan nama kankernya. Mungkin teman-teman sini sudah paham ya bagaimana kerjanya untuk menyimpan data. Lalu ada halaman gejala. Di sini kita inputkan seluruh gejala yang ada pada kanker, apa saja gejalanya. Lalu kita lakukan pengelompokan gejala-gejala tersebut pada nama kankernya dengan basis pengetahuan. Jadi di sini basis pengetahuan ini adalah untuk menghubungkan antara nama penyakit dengan gejala dan memasukkan nilai MB dan MD-nya. Jadi mungkin teman-teman udah nonton ya video sebelumnya, itu metodenya sama, yaitu metode forward chaining dan Kerta Intifaktor. Nah, salah satunya terdapat di mana program tersebut bekerja jika nilai MD diinput oleh pengguna. Nah, pada halaman ini, pada program yang versi 3 ini, nilai MD dan MB diinput oleh admin pada halaman relasi ataupun basis pengetahuan. Nah, di sini kebetulan saya telah menyimpan banyak basis pengetahuan, 26, karena terdapat 26 gejala juga.
Jika ada basis pengetahuan baru, kita bisa tambah, update ataupun hapus ya. Lalu setelah itu ada aturan. Aturan ini terbentuk secara otomatis dari basis pengetahuan yang telah dibuat. Jadi ada halaman aturan. Lalu ada halaman laporan konsultasi. Ini adalah halaman di mana laporan user yang telah melakukan konsultasi. Jadi mengingat bahwa ini adalah program forward chaining dan kerta indikator, yaitu dua metode yang digabungkan dalam sistem ini, maka saya akan jelaskan hal yang terpenting, yaitu yang pertama metode forward chaining. Jadi metode forward chaining pada halaman basis pengetahuan ini adalah yang dilakukan oleh admin adalah menghubungkan antara nama kanker dengan gejala-gejala yang ada di kanker tersebut. Itu adalah menghubungkan nama penyakit ataupun nama kanker di sini dengan gejala, bertujuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah kesimpulan pada saat konsultasi. Nah, sedangkan nilai MB dan MD bertujuan untuk melihat nantinya seberapa akurat ataupun seberapa besar kepastian kesimpulan yang akan didapatkan. Nah, sehingga ini digabungkan menjadi satu, dilakukan perhitungan ataupun pencarian penelusuran terhadap fakta yang ada sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Ini adalah metode forward chaining. Lalu yang kedua, dari kesimpulan tersebut dilakukan perhitungan dengan metode kerta indikator untuk melihat nilai kepastiannya. Jadi disitulah peranan penting dua metode pada sistem ini pada halaman basis pengetahuan. Sehingga di sini yang perlu diinputkan adalah nilai MD dan nilai MB. Nah, sekiranya itulah fitur-fitur yang ada pada halaman manajemen oleh admin ataupun pakar. Selanjutnya adalah halaman pengguna. Kita keluar. Jadi pengguna di sini bisa melakukan konsultasi tanpa harus login ke sistem. Baiklah, saya coba untuk melakukan konsultasi dengan klik konsultasi. Di sini mengisi nama misalkan. Lalu mengisi nomor HP. Ini wajib. Kalau tanpa harus mengisi data konsultasi juga bisa teman-teman edit pada shortcut programnya. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini muncul pertanyaan mengenai gejala-gejala yang ada pada sebuah kanker. Kita pilih ya, tidak, sampai pertanyaan ini habis, atau bisa langsung melihat hasilnya dengan klik lihat hasil. Oke, kita lihat hasil. Nah, di sini akan tampil riwayat pertanyaan. Lalu akan tampil biodata konsultasi dan gejala terpilih. Jadi gejala terpilih adalah gejala-gejala yang kita jawab dengan ya tadi. Nah, setelah itu tampil hasil analisa. Nah, dari metode ini menghasilkan kesimpulan bahwa kita mendapatkan kesimpulan bahwa terkena penyakit stroke. Ini adalah kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan ini dihitung dengan metode kerta indikator, maka didapatkan nilai kepercayaannya 90%. Sedangkan yang penyakit lain, kanker yang lain, kita mendapatkan nilai kepercayaan dari perhitungan kerta indikator 60%. Berikutnya 30%, 24% dan seterusnya. Jadi nilai kepercayaan yang tertinggi lah kesimpulan ataupun hasil akhirnya, yaitu dengan nilai kepercayaan tertinggi di sini 90%. Nah, di sini penyakit yang terdeteksi maka terkena stroke, yaitu dengan tingkat kepercayaan 90%. Berikut adalah solusi yang tampil pada halaman laporan ini. Lalu setelah kita melakukan konsultasi, kita bisa mencetak laporannya.
kita bisa mencetak dengan klik cetak. Maka laporan ini bisa dicetak ataupun disimpan dalam format PDF. Oke, sekian reviewnya. Di sini adalah yang versi 3 dari penerapan forward chaining dan serta faktor. Versi 3 ini bukan berarti yang terbagus dari yang versi 1 dan 2. Jadi versi 3 ini adalah pengembangan yang saya lakukan dengan satu metode. Jadi sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai metode forward chaining. Nah, di sini adalah metode forward chaining dan certainty factor. Jadi program ini adalah hasil pengembangan dari metode forward chaining, sehingga dibuatlah ditambahkan metode certainty factor di sini. Oke, demikian review kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk berkunjung di blog saya mycoding.net untuk mendapatkan shortcode-nya, atau bisa hubungi email pada deskripsi video ini. Oke, sekian, terima kasih.